Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan kali ini masih melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak. Masih ingat pengertian apa itu teks LHO? Baiklah, pada intinya teks LHO itu dibuat berdasarkan observasi atau pengamatan dalam rangka mendapatkan data yang nyata untuk kepentingan informasi atau laporan. Nah, pada PBM kali ini kalian akan menganalisis isi dan aspek kebahasaan dua teks LHO dari tiap struktur. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar kalian dapat mengidentifikasi struktur, dapat mengidentifikasi aspek kebahasaan, dapat membedakan aspek kebahasaan dari dua teks yang dianalisis, dan dapat mengidentifikasi kekurangan isi dan kebahasaan teks LHO. Ya. Nah, sekarang struktur teks LHO. Pertama, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Dan ketiga, deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Bisa dimulai dengan definisi, pengklasifikasian, dan informasi tambahan mengenai objek yang diobservasinya. Deskripsi bagian berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan. Sedangkan deskripsi manfaat berisi penjelasan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, sekarang kita lihat satu contoh teks LHO yang pertama berjudul sampah. Perhatikan, kalian baca, pahami ya, ada 4 paragraf. Paragraf 1, kedua, 3, dan 4. Oke, setelah kalian pahami, sekarang mari kita analisis isi struktur teks LHO tersebut. Dari paragraf 1, 2, 3, dan 4, maka paragraf 1 merupakan pernyataan umum. Ya. Sedangkan pada paragraf 2 dan 3 ini adalah deskripsi bagian. Dan pada paragraf 4 ya, itu adalah deskripsi manfaat. Ya, itu kelihatan sekali kan, baik sampah organik maupun anorganik sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan apabila manusia dapat mengolahnya dengan baik. Nah, itu kan sebuah manfaat. Sekarang kita analisis lagi dari strukturnya nih, bagian struktur. Dari 4 paragraf tersebut, kita lihat pada paragraf pertama, pernyataan umum itu ada apa saja. Pertama, pada pernyataan umum itu ada kalimat definisi. Kalimat definisi itu dicirikan adanya kata merupakan. Yang di situ ada sampah merupakan materi sisa yang bla bla bla. Itu adalah kalimat definisi. Juga ada kalimat klasifikasi. Lihat itu pada paragraf pertama, kalimat terakhir tuh ya. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Itu adalah kalimat klasifikasi. Nah, sekarang bagaimana isinya? Paragraf 1 berisi definisi sampah dan sumber-sumber sampah. Paragraf 2 itu berisi penjelasan sampah organik dan sampah anorganik. Ya. Sedangkan pada paragraf yang keempat berisi manfaat, yaitu manfaat sampah organik dan sampah anorganik. Kita lanjut lagi pada kebahasaan. Pada kebahasaan ada jenis kata, ada benda, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata berimbuhan. Demikian juga konjungsinya. Ada konjungsi membandingkan, konjungsi syarat. Nah, maksudnya yang ada di dalam teks sampah ya, bukan berarti di dalam LHO itu hanya 2 konjungsi, bukan.
Ini yang ditemukan di dalam teks sampah itu ada konjungsi membandingkan dan konjungsi syarat atau apabila. Kemudian dari segi kalimat, ini ada kalimat definisi. Apa sih kalimat definisi itu? Yaitu kalimat yang menjelaskan arti atau makna. Menggunakan kata seperti adalah, merupakan, ialah, itu ciri-cirinya. Ya. Jadi, sampah merupakan, sampah organik adalah, itu ciri sebuah kalimat definisi karena ada kata adalah. Yang kedua adalah kalimat simplex, yaitu kalimat yang memiliki satu klosa atau satu kalimat. Jadi, apa sih satu kalimat itu? Yaitu memiliki sepasang subjek dan predikat. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua klosa atau lebih. Artinya dua kalimat atau lebih. Ya, jadi kalau dalam satu kalimat itu ternyata dihitung ada 2, ada 3, berarti itu kalimat kompleks atau disebut kalimat majemuk, istilah yang dulu ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi juga sekarang analisis struktur isi dan kebahasaannya. Nah, secara keseluruhan teks sampah itu memiliki struktur pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang kedua, pernyataan umum ada kalimat definisi, ada klasifikasi dan dasar klasifikasi. Ketiga, penjelasan deskripsi bagian menggunakan kalimat definisi. Ya, jadi tadi kalimat 2 dan 3 itu dimulai dengan kalimat definisi itu pada deskripsi bagiannya. Namun belum runtut dengan urutan pada klasifikasi. Nah, ini menjadikan kurang baik ya, harusnya runtut atau urut. Yang keempat, ide pokok yang juga merupakan penjelasan isi teks terdapat pada awal paragraf. Nah, pada paragraf 1, 2, dan 4 disebut paragraf deduktif karena ada di depan. Ya, kalimat utamanya. Sedangkan paragraf 3 di akhir paragraf disebut kalimat paragraf induksi. Jadi ini lihat letaknya aja, kalau letaknya di depan itu deduksi, di belakang letak kalimat utamanya berarti induksi. 5. Kebahasaan meliputi kata benda, kata kerja, adjektiva, kata berhubungan, itu sama ya. Kemudian 6. Konjungsi yang digunakan setelah, sedangkan, apabila, jika, dan tetapi. Yang ketujuh, terdapat kalimat kompleks di setiap paragraf. Dan 8. Tidak ditemukan kalimat simplex. Ini kebetulan dalam teks sampah tidak ditemukan kalimat simplex ya. 9. Ketepatan penulisan ejaan sudah baik. Dan 10. Hanya sedikit kekurangan pada deskripsi bagian yang tidak runtut dengan klasifikasi. Jadi deskripsi bagiannya tidak runtut, maksudnya tidak urut. Harusnya bagaimana? Deskripsi bagian itu penjelasan dari klasifikasi, maka urutannya sesuaikan dengan urutan klasifikasi. Kalau dalam klasifikasi itu A dulu disebutkan baru B ya, penjelasannya harus A dulu baru B ya. Jadi harus urut agar deskripsi bagiannya baik. Kita lanjutkan sekarang pada teks yang kedua, yaitu teks LHO bunga anggrek bulan. Perhatikan ada 4 paragraf juga ya, silakan dibaca, pahami dari 4 paragraf ini. Sekarang kita analisis dari segi strukturnya. Bahwa dari segi struktur teks anggrek bulan ini memiliki 1 pernyataan umum, 2 deskripsi bagian, 3 deskripsi manfaat, dan 4 penutup. Jadi strukturnya ada 4 ya. Ada penutupnya, beda dengan yang tadi. Tetapi penutup ini boleh ada, boleh tidak. Sifatnya opsional. Boleh ada, boleh juga tidak ada. Jadi tidak masalah. Kemudian kita lihat analisis isi struktur LHO. Apa sih isinya? Pada paragraf pertama, bunga anggrek ini ada kalimat definisi. Ya, bunga anggrek bulan memiliki nama ilmiah Phalaenopsis amelis, merupakan tanaman yang bla bla bla. Kata merupakan ini sebuah ciri, itu kalimat definisi. Ya. Kemudian ada tidak klasifikasinya? Ternyata tidak ada klasifikasi yang jelas. Klasifikasinya ada tapi tidak jelas. Ya. Bunga anggrek bulan berasal dari genus Phalaenopsis dan seterusnya, ini tidak jelas ya dasar pengklasifikasiannya. Apa isinya? Pada paragraf 1 berisi penjelasan tentang bunga anggrek bulan dan nama ilmiahnya. Sekarang isi pada paragraf 2 yaitu ciri khas bunga anggrek bulan. Ya, apa cirinya?
Itu kan mempunyai ciri khas, mempunyai kelopak bunga yang lebar dan seterusnya. Kemudian pada paragraf 3 berisi deskripsi bagian. Bunga anggrek bulan ditanam sebagai tanaman hias. Ya, itu kan manfaat. Ya, manfaatnya adalah sebagai tanaman hias. Kemudian yang keempat, penutup. Isinya tentang cara membudidayakan tanaman bunga anggrek bulan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyetek atau menyebarkan biji. Ya, isinya itu ya, istilah kita analisis isinya itu isinya. Sekarang kita lihat dari kebahasaan. Ya, tidak jauh beda kelihatannya nih kebahasaan teks anggrek bulan dengan teks sampah tadi. Memiliki kata benda, memiliki kata kerja, ada kata sifat, kata berimbuhan, kata depan, dan kata ilmiah ada sama ya. Hanya berbeda konjungsi pada anggrek bulan sebab akibat, kemudian konjungsi memilih yaitu atau. Tapi masalah ini nggak jadi masalah kan, kalau konjungsi kan tergantung kalimatnya ya, bukan berarti kalau tidak ada konjungsi ini tidak baik, bukan. Ya, ini analisis berdasarkan konjungsi yang ada pada teks anggrek bulan. Sekarang kita lihat dari segi kalimat ya. Ternyata pada teks ini juga ada kalimat definisi. Bunga anggrek bulan merupakan bla bla bla. Itu adalah sebuah kalimat definisi. Kemudian juga ada kalimat simplek atau tunggal. Contohnya bunga anggrek bulan termasuk ke dalam jenis anggrek orchidaceae. Nah, ini kalimat tunggal yang di dalam teks yang sampah tidak ada kalimat tunggal. Kemudian juga ada kalimat majemuk. Ya, ada kalimat majemuknya. Jadi komplit nih. Kalimat tunggal, kalimat majemuk ada, atau kalimat simplek, kalimat komplit. Nah, sekarang kita lihat analisis secara keseluruhan teks bunga anggrek. Pertama, memiliki pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ditambah juga tadi ada penutup ya. Yang kedua, pernyataan umum ada kalimat definisi, ada klasifikasi, tetapi tidak ada dasar klasifikasinya. 3, penjelasan pada deskripsi bagian menggunakan kalimat deskripsi. Kalau dalam LHO sampah itu semuanya menggunakan definisi. 4, ide pokok yang juga merupakan penjelasan isi teks terdapat pada awal paragraf. Jadi paragraf 1, 2, 3, 4 itu di awal semua. Setelah dianalisis itu dan disebut paragraf deduktif. 5, kebahasaan meliputi kata benda, kata kerja, adjektiva, kata berimbuhan itu samalah. 6, konjungsi yang digunakan yaitu karena, maka, atau, dan lain-lain. 7, terdapat kalimat kompleks di setiap paragrafnya. Kalimat kompleks semua nih. Dan tidak ditemukan kalimat simplek pada bunga anggrek. Semuanya kalimat kompleks. 9, ketepatan penulisan ejaan sudah baik. Ya. 10, hanya sedikit kekurangan, yaitu pada penulisan kata ilmiah tidak dicetak miring atau menggunakan garis bawah. Ya, jadi menurut POEBI atau EYD zaman dulu itu kan kalau nama ilmiah dari atau kata-kata ilmiah itu harus dituliskan dengan huruf miring. Ya, kecuali dituliskannya menggunakan mesin tik, tidak ada huruf miring, maka pakai garis bawah. Oke, ya. Sekarang kita lihat perbandingan dari keduanya antara teks sampah dan anggrek bulan. Ini keduanya sama saja, ada kata benda, kata kerja, ada kata sifat, kata berimbuhan. Hampir samalah semuanya. Mungkin isi berbeda. Isi pasti berbeda lah, karena yang satu mengamati A, yang satu mengamati B, pasti isinya berbeda. Itu kalau isi. Nah, tapi yang dilihat adalah coba keduanya memiliki kekurangan nih. Pada teks sampah kekurangannya yaitu penjelasan deskripsi bagian tidak runtut dengan urutan pengklasifikasian. Tidak runtut ya, harusnya urut ya. Atau kekurangan pada anggrek bulan ini penulisan kata ilmiahnya masih tidak tepat. Seharusnya dituliskan dengan huruf miring karena itu istilah-istilah ilmiah. Ya, baiklah. Itulah persamaan dan perbedaan dari dua teks LHO tadi ya. Sekarang mari kita simpulkan bersama ya. Apa kesimpulannya? Bahwa pertama, teks LHO memiliki struktur pernyataan umum,
deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan penutup yang bersifat opsional, boleh ada boleh tidak. Kedua, klasifikasi yang baik harus ada dasar pengklasifikasiannya, ya. Jadi kalau mengklasifikasinya harus ada dasar. Contoh misalnya, manusia dibagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan. Itu memang ada pengkategoriannya, tetapi dasarnya tidak ada. Maka itu tidak tepat. Kalau dibenahi, diperbaiki, maka bunyinya menjadi begini. Berdasarkan jenis kelaminnya, manusia digolongkan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Baru jelas itu penjelasannya. Ketiga, yaitu deskripsi bagian yang tidak deskripsi bagian yang baik harus runtut sesuai dengan urutan yang disebutkan pada klasifikasi. Jadi harus urut ya anak-anak ya. Kalau dalam klasifikasinya itu A dulu baru B, maka penjelasan di dalam deskripsi bagian dimulai dengan A dulu baru B. Itu namanya deskripsi yang baik. Ya, karena harus disesuaikan urutannya di dalam urutan pada pengklasifikasi.